yang diberikan kami, terutama bagi anak didik kami, agar mereka dapat memahami dan mengerti apa yang kami sampaikan kepada mereka dan menerapkannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Baik, dilihat dulu samping kanan kiri siapa yang hadir. Apa semuanya hadir, Bu? Baik. Siapa di sini masih ingat pembelajaran kita minggu lalu tentang apa? Ya, Bu. Baik, nama tentang apa? Tuhan pedoman kehidupan di dalam keluarga. Ya. Minggu lalu kita membahas materi tentang Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Dari kesimpulannya kita dapat mengerti bahwa keluarga Kristen menjadikan Kristus sebagai pedoman dan sebagai kepala keluarga berarti menjadikan semua ajaran Tuhan Yesus sebagai ajaran hidup berkeluarga yang akan membawa kesaksian bagi masyarakat. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini tentang pengertian keluarga. Siapa di sini yang apa yang maksud dengan keluarga? Ada di sini yang tahu keluarga? Lalu Baik, Irma. keluarga itu, Bu, menjadi pusat utama kehidupan kita. Baik. Siapa lagi? Ada lagi yang mengerti apa arti keluarga? Baik, itu akan dijelaskan apa yang dimaksud dengan keluarga. Yang pertama, persekutuan sosial yang kecil. Maksudnya yaitu dalam keluarga itu terdapat ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah seperti ibu kita melahirkan kita, ada ikatan darah, dan ayah kita ayah kandung. Seperti itu. Yang selanjutnya terbentuk berawal dari dua jenis yang berbeda, yaitu seperti ayah kita dan ibu kita dipersatukan Tuhan melalui pernikahan yang sakral. Yang selanjutnya dan menjadi satu daging yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 24. Apakah sama arti dengan rumah tangga? Apakah keluarga sama dengan rumah tangga? Tentu sama, karena dalam rumah tangga peran utamanya itu ayah dan ibu dan anak-anak. Baik, kita akan masuk ke topik kita, yaitu keluarga pusat utama pendidikan. Baik, ibu ada pertanyaan buat kalian. Dari manakah pendidikan didapat? Siapa ada yang tahu dari mana pendidikan itu didapat? Yang mana? Yang pertama dari kedua orang tua, selanjutnya dari gereja, yang ketiga dari Menurut Kamanto Sunarto 1931, keluarga dapat dibedakan dalam berbagai bentuk berdasarkan kenyataannya. Keluarga dibedakan menjadi keluarga bati dan keluarga luas. Maksudnya itu keluarga bati mempunyai ikatan darah masih, contohnya ayah, ibu, dan anaknya. Kalau keluarga luas itu seperti kakek dari ibu kita, nenek dari ibu kita, paman, bibi, ya seperti itu. Mendidik anak menurut iman Kristen yang sesuai dan benar, ada yang tahu? Mendidik anak sesuai dengan Kristen, ada yang tahu? Tunjuk tangan. Saya, Bu, mendidik anak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya, yang lebih lengkap lagi yang pertama adalah berdoa. Karena berkat dan hikmat tentu datangnya dari tuntunan Roh Kudus yang tiba dari kedekatan dengan Allah. Doa adalah bentuk komunikasi manusia dengan Tuhan. Yang kedua, sabar. Pastikan mendidik anak-anak dengan kesabaran, karena memang seorang anak membutuhkan pengajaran berulang hingga mereka mengerti benar tentang apa yang boleh dan tidak boleh sebagai umat Kristen. Dalam mendidik anak itu haruslah lembut dalam tuntunan Roh Kudus dan jujur, takut akan Tuhan,
Adapun peran keluarga dalam proses edukasi adalah peran keluarga dalam proses edukasi berperan sebagai koreksi atau kritik terhadap berbagai perubahan yang terjadi berkaitan dengan perkembangan manusia. Seperti ini. Kalau malam minggu kan pastinya kita keluar kan, ya kan anak? Pasti kalau kita keluar malam minggu jam-jam 7 pasti orang tua kita kan marah sama kita karena kita udah kelewatan batas bermain. Ya seperti itu. Oleh karena itu orang tua membuat arahan kepada anaknya agar mereka mematuhinya dan perbuatan itu adalah salah. Proses perkembangan dan pertumbuhan seorang anak dalam keluarga dapat terlaksana dengan baik apabila kedua orang tua saling mendukung dan mengusahakan kerukunan serta bertanggung jawab dalam setiap aspek kehidupan. Baik, kan situasi kita sekarang ini telah menghadapi yang adanya COVID-19. Seperti kan yang kita hadapi sekarang adalah terjadinya COVID-19, keluarga memiliki peran penting dalam mengedukasi anggota keluarga dan masyarakat sekitar terhadap pencegahan COVID-19 dengan menerapkan sikap 5M. Baik, penjelasan bahan Alkitab kita yaitu hal mengajar kepada anak-anak. Ini merupakan perintah yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anak sebagai wujud kasih kepada Allah. Hal mengajar kepada anak dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja dengan sadar atau tidak disadari. Baik, ibu akan memberikan PR buat kalian. Ditulis ya anak-anak. Ya, Bu. Baca dan pahamilah 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 10. Kemudian kamu berikan jawaban atas pertanyaan berikut. Yang pertama, siapakah Timotius itu? Yang kedua, keluarga Timotius yang mempengaruhi imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, apa pesan Paulus kepada Timotius? Yang keempat, pelajaran apa yang dapat diambil dari kehidupan Timotius dan keluarganya? Baik, sekian dulu pembelajaran kita buat hari ini. Tolong tugasnya dikerjakan dengan baik dan ibu akan nilai pada saat jam pelajaran kita. Shalom buat kita semuanya. Shalom, Bu.